Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Pak Guru berharap kalian selalu melakukan protokol kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas atau olahraga. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang materi kebugaran jasmani. Sebelum kita memasuki materi, maka kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kebugaran jasmani. Yang pertama, yaitu menjelaskan latihan kekuatan. Yang kedua, melakukan latihan kekuatan. Yang ketiga, menjelaskan latihan daya tahan. Dan yang keempat, melakukan latihan daya tahan. Kemudian untuk submateri, kita akan mempelajari tentang pengertian kebugaran jasmani. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani, kekuatan dan daya tahan, serta contoh latihan kekuatan, dan yang terakhir latihan daya tahan. Nah, kita akan memasuki materi kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas atau olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Anak-anakku semuanya, setiap orang memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda, ditentukan oleh aktivitas rutin yang selalu dikerjakan setiap harinya. Orang yang selalu rutin berolahraga akan memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan orang yang jarang berolahraga. Jadi ingat, sekali lagi anak-anak, kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas atau olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kecepatan atau speed. Kemudian yang kedua, kekuatan atau strength. Yang ketiga, kelenturan atau flexibility. Yang keempat, daya tahan atau endurance. Yang kelima, kelincahan atau agility. Yang keenam, keseimbangan atau balance. Yang ketujuh, reaksi atau reaction. Kemudian yang terakhir, ketepatan atau akurasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini, anak-anak, kita akan mempelajari tentang dua unsur kebugaran jasmani, yaitu kekuatan dan daya tahan. Kekuatan
adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Kemudian daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dalam tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh latihan kekuatan. Contoh latihan kekuatan yang pertama adalah gerakan push up. Push up adalah latihan untuk melatih kekuatan otot lengan. Cara melakukannya, yang pertama, mula-mula tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan, lurus di belakang dan ujung kaki bertumpu pada lantai. Yang kedua, kedua telapak tangan berada di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan, dan kedua siku ditekuk. Yang ketiga, kemudian angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, serta posisi badan dan kaki berada dalam satu garis lurus. Yang keempat, badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus menyentuh lantai. Yang kelima, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Dan ingat anak-anak, ketika cara melakukan ini dilakukan oleh perempuan, maka tumpuan akan berada pada lutut. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menonton videonya? Semoga semuanya bisa melakukan ya. Dan sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke latihan kekuatan yang kedua. Yang kedua yaitu gerakan sit up. Sit up adalah latihan ketahanan perut untuk memperkuat, mengencangkan otot perut. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, serta kedua siku diletakkan di belakang kepala. Yang kedua, badan diangkat, posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. Yang ketiga, gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali. Selanjutnya semakin lama ditambah repetisinya atau ulangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan video berikut ini.
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah lihat videonya? Cukup mudah bukan? Semoga kalian bisa melakukannya. Kemudian kita akan lakukan gerakan yang ketiga untuk latihan kekuatan, yaitu gerakan squat jump atau jongkok berdiri. Squat jump adalah salah satu gerakan olahraga yang dilakukan untuk memperkuat otot paha dan kaki. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri dengan kaki selebar bahu, tangan di belakang leher. Yang kedua, tekuk sedikit kedua lutut. Yang ketiga, perlahan turun hingga ke posisi jongkok. Kemudian yang keempat, lompat di tempat sampai posisi berdiri lurus. Yang kelima, kembali lagi mendarat dengan posisi jongkok. Lakukan berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melihat videonya? Cukup mudah bukan? Semoga kalian bisa melakukannya di rumah. Kemudian untuk latihan daya tahan, kita akan melakukan gerakan untuk melatih daya tahan tubuh, yaitu dengan jogging. Tentunya kalian sudah sering melakukan gerakan ini. Jogging adalah salah satu aktivitas cabang olahraga fisik yang bersifat ringan, yaitu dengan cara berlari pelan-pelan dengan jarak tertentu atau bisa dilakukan dengan mengelilingi lapangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Saya yakin semuanya sudah bisa melakukan semua gerakan yang tadi sudah dicontohkan. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa melakukannya di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.